Kita lanjutkan ke bagian Eclia dan Elisa. Jadi kedua pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang lebih sensitif ya, karena dia bisa mengukur respon primer yang dilakukan oleh tubuh ketika ada infeksi. Jadi yang pertama adalah Elisa. Elisa ini kepanjangannya enzim link immunoserban assay. Jadi dari kata awal enzim, ini bisa kita simpulkan, proses kerjanya menggunakan enzim. Jadi nggak mungkin reagen ELISA itu tidak ada enzimnya, pasti menggunakan enzim. Selanjutnya, untuk capaian mata kuliah hari ini, Bapak Ibu mampu mendefinisikan terkait ELISA, kemudian menjelaskan jenis-jenis ELISA apa saja, kemudian mampu menjelaskan prinsip kerjanya, dan mempraktekannya nanti ya, ini di praktikum ya. Nah, pengertian ELISA, jadi ELISA itu merupakan uji yang menggunakan antibodi monoklonal. Jadi dia menggunakan antibodi monoklonal dan memiliki dua antibodi ya di dalamnya. Ada yang antibodi primer dan ada antibodi sekunder. Nah, biasanya antibodi primer yang ada pada reagen itu dia selalu monoklonal. Namun, beberapa untuk yang antibodi sekunder itu dia poliklonal. Nah, untuk enzimnya di mana? Biasanya nanti ada enzim yang ditempeli pada antibodi sekunder. Jadi dari slide ini bisa kita simpulkan ya, ELISA itu selalu menggunakan dua jenis antibodi primer. Itu selalu monoklonal. Arti monoklonal itu dia hanya mampu mengenali satu jenis antigen atau antibodi. Jadi antigen misalnya HIV, misalnya ELISA HIV gitu, ya antibodinya hanya bisa mengenali HIV. Misalnya HPV atau Epstein-Barr virus, dia nggak bisa mengenali. Kemudian untuk sekundernya, itu dia bisa monoklonal dan bisa juga poliklonal ya. Kalau poliklonal dia mampu mengenali beberapa macam antigen. Dan yang ditempeli enzim itu adalah antibodi yang sekunder. Oke. Untuk ELISA, jadi teknik ini sangat sensitif dan spesifik. Kalau ditanya spesifik, kenapa? Karena dia tadi menggunakan dua macam antibodi ya. Apalagi antibodi primernya itu adalah monoklonal antibodi yang digunakan. Sehingga dia lebih spesifik. Dan lebih sensitif. Kenapa lebih sensitif? Karena dia mampu mendeteksi antigen. Dalam jumlah yang sedikit, itu dia sudah mampu mendeteksi. Jadi biasanya sih ukuran terendahnya itu dalam pikogram atau nanogram. Pikogram per mili atau nanogram per mili gitu ya. Kadang juga ada yang mili international unit per mili, ada juga tergantung kit yang digunakan. Kemudian untuk ELISA ini pengukurannya menggunakan microplate, jumlahnya ada 96. Jadi ada frame microplate dan ada juga nanti sumurannya ya. Nah, sumurannya itu untuk reaksinya. Jadi biasanya satu kit kita beli, itu dia bisa digunakan untuk 96 pasien. Nah, ini ada beberapa hal ya. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui konsentrasi dalam antigen, maka sumurannya itu dilapisi dengan antibodi. Jadi ELISA ini tidak hanya bisa mendeteksi antigen, tapi dia juga bisa mendeteksi antibodi. Nah, ketika kita mau mendeteksi antibodi nih, misalnya, kita mau melakukan pemeriksaan ELISA anti-HBs. Anti-HBs. Maka yang kita deteksi adalah antibodi yang terlarut dalam serum. Sehingga sumurannya di sini yang ditempeli ini adalah antigen HBsAg. Jadi ini sudah ditempeli di perusahaannya ya. Kita tinggal memakai.
Selanjutnya, apabila kita mau melakukan pemeriksaan antigen, jadi dalam serum misalnya kita mau memeriksa HBsAg-nya, kita mau mendeteksi apakah orang tersebut terinfeksi hepatitis B virus atau tidak, maka sumuran yang kita gunakan itu di pabrikannya sudah ditempeli dengan antibody. Nah, jadi kebalikannya ya. Apakah ELISA ini bisa bikin sendiri? Sebenarnya bisa, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan coating antigen atau antibody sendiri. Namun biasanya kalau di lab gitu ya sudah ready digunakan. Jadi di sumurannya sudah ditempeli oleh antigen atau antibody. Selanjutnya, apabila yang ingin diketahui konsentrasi antibody ya, maka tadi di mikroplednya dilapisi antigen. Ini sudah. Nah, komponen dasar penyusun ELISA itu ada antigen, ada antibodi primer, ada enzim. Jadi yang paling penting itu ini ya, enzim ya. Kemudian ada HRP, ini adalah macam-macam enzimnya sebenarnya. HRP horse radish peroxidase. Kemudian ada alkalin fosfatase dan ada juga beta galaktosidase. Namun sebagian besar ELISA yang diperjualbelikan itu menggunakan enzim HRP atau horse radish peroxidase. Dan yang terakhir adalah substrat. Mengapa butuh substrat? Karena substrat ini nantinya yang akan menimbulkan warna yang bisa diukur absorbensinya oleh mesin ELISA reader. Jadi ada substrat karena ada enzimnya. Jadi kerja enzim nanti mengubah substrat menjadi produk warna. Ini masih ada komponen lain ya, misalnya ada wash buffer, ada stop solution. Nah, ini dalam teknik ELISA, diperlukan adanya antibodi yang dilabel dengan enzim. Tadi sudah kita bahas, dan biasanya dia antibodi sekunder. Baik, terima kasih. Kemudian enzim ini bisa mengubah substrat yang menjadi warna. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah contoh ya. Ini well atau sumuran dari ELISA. Ini berisi antigen. Kemudian ini berfungsi untuk menangkap antibodi ya dia. Nah, ini yang A itu oke, ini hanya menggunakan antibodi ya, satu antibodi. Kalau ini menggunakan dua antibodi. Kalau ini namanya indirect, kalau ini adalah direct. Kita jarang sih menggunakan ELISA yang direct. Biasanya kalau di lab pakainya indirect atau sandwich. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, ini skema kerjanya. Misalnya ini ada antigen sampel 1, ini sampel 2 ya. Kemudian ada proses pencucian. Kalau proses pencucian itu adalah menghilangkan molekul yang tidak berikatan, jadi dibersihkan. Kemudian ada proses penambahan substrat, sehingga nanti dia akan mengubah substrat. Jadi enzim akan mengubah substrat menjadi produk warna biru. Dan selanjutnya itu yang akan diukur oleh mesin ELISA reader. Oke, jadi prosesnya ini penggunaan antibodi, ada dua antibodi ya. Jadi ini antigen, ini antibodi. Ini antibodi yang ada pada serum. Kemudian ini ada antibodi yang ada pada kit di label enzim. Ini adalah enzimnya. Kemudian ini adalah substratnya, biasanya pakainya TMB atau tetrametylbenzidin. Dan ini adalah produk warna. Nah, setelah ditambah TMB kan warnanya biru. Kenapa bisa menjadi warna kuning? Ini efek dari penambahan stop solution. Nah, karena stop solution itu dia berasal dari asam kuat atau H2SO4, maka dia sifatnya menghentikan reaksi dan mengubah warna biru menjadi warna kuning.
Dari gambar sudah bisa menyimpulkan sebenarnya, sudah bisa kita ketahui itu ada antibodi atau tidak sih gitu. Misalnya yang diukur antibodi ya. Jadi kalau yang benih seperti ini tandanya dia tidak ada antibodi dalam serumnya. Tapi kalau kuningnya pekat, itu berarti konsentrasinya tinggi. Kalau kuningnya samar, itu ada antibodi, tapi konsentrasinya rendah. Pertanyaannya adalah, berapa konsentrasi antibodinya? Kita nggak bisa lihat dengan mata kalau itu. Jadi, kita membutuhkan bantuan alat berupa ELISA reader untuk mengetahui berapa konsentrasi atau titer. Kalau ini dia ada dua macam ya. Kalau ini nanti ada dua macam. Jadi ada yang namanya ELISA kuantitatif, ada yang namanya ELISA kualitatif. Kalau kualitatif itu kita menyimpulkannya hanya menggunakan cut off ya. Jadi positif atau negatif itu aja. Tapi kalau kuantitatif kita sampai tahu berapa kadarnya. Jadi ini adalah ELISA reader ya, alatnya. Terus kalau mau baca microplate-nya ini harus dimasukkan ke dalam. Oke, nanti ini kita pakai video saja biar mudah. Oke, ini ada ELISA juga sama, tapi ini ada gambar yang lebih bisa mewakili adalah nya dia sudah ditempeli antigen karena yang mau kita deteksi itu adalah antibodi yang ada pada serum pasien. Terus jika ini ada antibodi pada serum pasien, dia akan menempel. Kemudian kita tambahkan nanti pakai antibodi sekunder yang sudah dilabel antigen. Oke, kemudian enzim tersebut ketika kita tambahkan dengan substrat, dia akan mengubah substrat menjadi produk. Produknya warnanya biru ya awalnya, kemudian dia akan menjadi kuning ketika ditambah dengan stop solution. Untuk jenis-jenisnya, ini jenis ELISA ada 6 di sini. Jadi ada indirect, ada direct competitive ELISA, ada antibody sandwich, ada double antibody sandwich, ada direct cellular dan indirect cellular. Nah, yang sering kita pakai itu yang indirect ini, kemudian yang antibody sandwich. Sebenarnya double antibody sandwich ini bagus, tapi harganya sangat mahal ya. Jadi kita kalau praktikum pakai 1 atau 3. Kemudian ini adalah ELISA indirect. Kalau ELISA indirect itu ikatannya antigen yang ada pada sumuran, antibodi yang ada pada serum, dan antibodi kedua ya, yang ada pada kit. Jadi ini adalah indirect. Kemudian direct kompetitif ELISA, kalau ada kompetitif berarti ada molekul lain yang bersaing merebutkan antigen di sini ya. Jadi ini ada antigen yang sudah di-code di sumuran, kita mau mendeteksinya antigen juga ya, antigen. Kemudian ini ada antibodi, jadi kita sebenarnya mendeteksinya ada ini ya, antigen, ini antibodi di sini. Kemudian yang ada ikatannya dia nanti dicuci, yang tidak menempel akan hilang, dan yang menempel dia akan bereaksi. Itu yang direct. Kemudian ini antibody sandwich, jadi ini antigen yang dideteksi. Di sumurannya sudah ada antibody. Kemudian ada antigen yang ada pada serum ini. Terus ada antibody sekunder yang sudah dilabel enzimnya. Nah, Bapak Ibu ingat aja kalau sandwich itu bentuknya kayak roti ya. Jadi ada antibody, ada antigen, antibody. Jadi kayak roti, selai roti gitu. Itu namanya sandwich. Kemudian sama ya, antibodi kedua ini di label enzim.
Selanjutnya kalau double antibody sandwich, kalau ini yang dideteksi adalah antibody, maka di sumuran ini sudah dilekatkan oleh antibody ya. Di sumuran sudah ada antibodinya. Terus nanti yang mau kita deteksi itu adalah antibody pada serum. Nah, selanjutnya kita tambahin itu, ada antigen yang ada pada kit, terus kita tambahkan antibody yang berlabel enzim. Jadi pakai yang double sandwich sebenarnya lebih sensitif ya, dan lebih spesifik. Namun, karena ini harganya agak mahal ya, jadi kita jarang pakai yang double sandwich. Jadi ini contoh reaksinya ya. Ini misalnya antibody yang ada di sumuran, ini target proteinnya, terus ini ada antibody, terus ini ada HRP ya di sini. Terus HRP ini dia akan mengubah TMB ini substrat tetramethylbenzidin. Jadi awalnya dia jernih, diubah menjadi produk warnanya biru. Oke, kalau ini yang direct seluler, jadi mendeteksinya antigen, dia langsung ya. Sel itu diinkubasi dulu dengan antibody yang sudah ada konjugatnya, kemudian nanti ada pencucian gitu. Pencuciannya dengan sentrifugasi kalau ini. Jadi selnya itu mengendap ke bawah, makanya harus disentrifugasi untuk yang dia direct seluler. Kalau ELISA yang Bapak Ibu gunakan di lab-lab itu nggak pakai sentrifugasi ya, cucinya biasa aja. Karena dia nggak seluler, tapi terlarut dalam serum. Oke. Sementara itu untuk ELISA ya. Jadi, oke. Saya akan menunjukkan videonya dulu sebelum nanti kita masuk ke ECLIA. Nah, jadi ini bisa terlihat bahwa di sumuran itu sudah di-code dengan antibody, sehingga Bapak Ibu ketika melakukan proses ELISA, jangan sampai tipnya itu masuk ke dasar atau menyentuh bagian dasar dari sumuran. Karena ditakutkan nanti antibodinya rusak, kecongkel tip gitu ya. Jadi harus di atas gitu. Atau dari dinding. Nah, ini ketika kita masukkan serum, yang ini tipenya berarti ELISA untuk mendeteksi antigen ya. Kita masukkan serumnya. Nah, sekali lagi, karena antibodi primernya itu monoklonal, maka dia hanya bisa mengenali satu jenis antigen. Dan antigen yang tidak spesifik, dia tidak bisa menempel ya. Kemudian ada proses inkubasi ya, karena agar ini ikatannya kuat ya antara antigen antibodi. Terus ada proses pencucian. Jadi ini antigen yang dia tidak spesifik akan dikeluarkan. Selanjutnya kita tambahkan dengan antibodi sekunder. Ini yang sudah berlabel enzim. Dia sebagian besar tipenya HRP ya enzimnya. Jadi dia akan menempel pada antigen spesifik. Nah, ini sistemnya sandwich ya berarti. Kemudian antibodi yang tidak menempel karena jumlah antigennya mungkin tidak banyak ya, jadi masih ada sisa antibodi sekunder, maka ini nanti yang akan dicuci. Selanjutnya yaitu penambahan TMB. Ini adalah TMB ya. Awalnya dia nggak berwarna. Tapi setelah inkubasi nanti ada warna biru yang dihasilkan. Karena proses pengubahan substrat menjadi produk oleh enzim. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika menambahkan TMB. Yang pertama, jangan sampai menambahkan TMB itu dalam kondisi yang sangat terang. Kenapa? Karena proses enzimatisnya tidak akan bekerja atau si TMB ini sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi mudah teroksidasi dan tidak bekerja kalau kena cahaya. Kemudian yang kedua, hindari logam ya.
Jadi jangan sampai menutupnya pakai aluminium foil atau mungkin kena logam gitu, karena prosesnya juga akan tidak maksimal. Nah, ini yang terakhir ada warna kuning, ini karena dia ditambah stop solution. Nah, untuk masing-masingnya, mungkin Bapak Ibu sudah sering gitu kerja menggunakan kit ELISA, tapi selalu baca kit insertnya dulu ya. Karena biasanya beda parameter atau beda merek, itu dia beda langkah-langkahnya. Nah, itu untuk ELISA. Apakah ada pertanyaan untuk ELISA?